Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Ketemu lagi dengan Besti. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu melanjutkan materi statistik data. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini anak-anak dimudahkan dalam mempelajari matematika dan diberikan kefahaman untuk mengerjakan latihannya juga. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga setelah berdoa tadi anak-anak dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi statistik hari ini ya. Baik, mengingat pada pembelajaran sebelumnya statistik data kita sudah membahas tentang apa itu data. Ada yang masih ingat apa itu data? Betul sekali, data merupakan sekumpulan hal tertentu yang memang sengaja dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang mengumpulkan data. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi ada dua subbab, yaitu yang pertama mengumpulkan dan membaca data, yang kedua menyajikan data dan cara membacanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengumpulan datanya, ya, ada menggunakan dua cara. Nah, kalau ada yang sudah lupa bisa dibuka video pembelajaran matematika sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan data dan membacanya, ya. Nah, kita langsung pada contoh persoalannya. Menyajikan data yang dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk tabel yang disebut dengan tabel frekuensi. Nah, bentuk dari tabel frekuensi seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu adalah tulisan data dan sebelah kanan adalah frekuensinya. Nah, di mana tabel ini pada kolom data, pengisian data diurutkan dari nilainya yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian pada kolom frekuensi ini diisi dengan cara menghitung banyaknya nilai sama yang muncul pada data yang ada. Jadi untuk datanya itu diisi, ditulis data yang muncul di sana ada data berapa saja, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian frekuensi adalah jumlah dari setiap data yang sama. Nah, contohnya begini. Data ukuran sepatu anak sekelompok siswa sebagai berikut: 35, 34, 32, 33, 36, 37, 38, 32, 34, 38, 32, 35, 33, 35, 32, 36, 35, 32, 33, dan 34. Nah, jadi anak-anak ini adalah data ukuran dari sepatu anak dalam satu kelas. Nah, kita akan membaca data dengan mudah menggunakan tabel seperti yang tadi sudah Bu Esti perlihatkan. Oke, langsung saja kita buatkan tabelnya. Ada data dan ada frekuensi. Nah, tadi data diisi adalah dengan mengisikan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini kita urutkan angka-angka yang dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ketemu mulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Ini adalah angka-angka ukuran sepatu siswa. Nah, kemudian kita akan mencari tahu frekuensi dari masing-masing datanya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita akan cari tahu dengan ukuran sepatu anak 32 itu ada berapa jumlah. Oke, kita akan mencari tahu. Caranya adalah dengan melihat data angka-angka yang ada di atas. Nah, 32 ada berapakah jumlah siswa yang memiliki ukuran sepatu 32? Nah, ternyata diketahui bahwa terdapat 5 anak yang memiliki ukuran sepatu 32. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita menemukan frekuensi untuk 32 adalah 5,
33 adalah 3 anak, 34 3 anak, 35 4 anak, 36 2 anak, 37 1 anak, dan 38 2 anak. Nah, dari data dan frekuensi berikut ini dapat kita ketahui jumlah keseluruhan dari frekuensi yang ada, yaitu 20 anak. Nah, dari data berikut ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar data. Contoh yang pertama, pertanyaannya, ukuran sepatu yang paling banyak dimiliki siswa adalah titik. Kemudian pertanyaan kedua, jumlah siswa yang memiliki ukuran sepatu 33 adalah. Kemudian pertanyaan ketiga, jumlah seluruh siswa dalam kelas adalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dengan mudah kita jawab dengan melihat data tabel frekuensi yang ada di sebelah kirinya. Oke, kita coba menjawab dari yang pertama. Ukuran sepatu yang paling banyak dimiliki siswa adalah ukuran berapa? Betul sekali, ukuran 32. Kemudian jumlah siswa yang memiliki ukuran sepatu 33 adalah, ada berapa siswa yang memiliki ukuran sepatu 33? Betul sekali, ada 3 anak. Kemudian soal yang terakhir, jumlah seluruh siswa dalam kelas adalah. Nah, cara mengetahuinya adalah total dari keseluruhan frekuensinya. Tadi sudah kita temukan bahwa jumlahnya adalah 20, maka jumlah keseluruhan siswa dalam kelas adalah 20 anak. Nah, anak-anakku sampai sini paham atau ada yang masih dibingungkan? Oke, kalau ada yang masih bingung dan ingin bertanya, bisa langsung menghubungi Bu Esti ya. Nah, ini untuk mengetahui seberapa tingkat kefahaman siswa, jadi apakah anak-anak paham dengan penjelasan yang tadi atau belum, silakan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, latihan soalnya nanti anak-anak tulis soalnya kemudian jawabannya ya. Jadi jangan hanya jawabannya saja, namun juga dengan soalnya. Kalau jawabannya benar tapi tanpa menulis soal, nanti nilainya tetap akan boleh dikurangi ya. Karena nanti soal dan jawaban ini digunakan untuk belajar kamu di kemudian hari. Nah, latihan soalnya ini kita akan menyelesaikan sebuah pertanyaan. Kita akan menyelesaikan beberapa pertanyaan dari tabel yang ada. Perhatikan tabel data hasil panen Desa Gedowo 5 tahun. Nah, di sini ada data panen yang didapatkan oleh Desa Gedowo. Tahun 2016 panennya 4.000 kilo, tahun 2017 panennya 6.000 kilo, tahun 2018 panennya 8.000 kilo, tahun 2019 panennya 5.000 kilo, dan tahun 2020 panennya 7.000 kilo. Nah, dari data tabel ini silahkan anak-anak jawab 5 pertanyaan yang akan Bu Esti tampilkan. Pertanyaan yang pertama, hasil panen jagung terbanyak terjadi pada tahun titik. Yang kedua, hasil panen jagung paling sedikit. Yang kedua, hasil panen jagung paling sedikit terjadi pada tahun titik. Yang ketiga, selisih hasil panen jagung pada tahun 2020 dan 2017 adalah. Nah, anak-anak masih ingat tidak mencari selisih? Nah, caranya yaitu dengan mengurangi hasil panen yang ada di tahun 2020 dikurangi dengan hasil panen yang ada di tahun 2017. Nanti akan ketemu selisihnya. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil panen jagung tahun 2019 adalah. Kemudian yang kelima adalah jumlah hasil panen jagung dari tahun 2016 sampai 2020 adalah titik. Nah, silahkan soal-soal ini ditulis, kemudian jika sudah selesai langsung ditulis jawabannya ya. Jika sudah bisa difoto dan dikirimkan ke Bu Esti. Bu Esti tunggu hari ini maksimal pukul 21.00, jadi setelah sholat tarawih ya. Oke, solih-solihahku, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang masih kebingungan bisa langsung bertanya ke Bu Esti ya. Bu Esti ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.